Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang hukum konstitusi yang didasari oleh Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang pertama-tama yang kami bahas adalah konsep negara. Pada Mukadimah UUDS 1950 yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1950 memuat paragraf yang mengatur konsep bernegara hukum. Namun, dalam penjabaran pasalnya disebutkan sebuah bentuk konsepsi bernegara yang berbeda sesuai dengan semangat zaman untuk mengembalikan bentuk negara kepada kesatuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum jang demokratis yang berbentuk kesatuan. Klausa ini berubah seiring perubahan bentuk negara dari federasi kepada kesatuan. Namun demikian, cita supremasi hukum dalam tataran implementasinya sebagaimana diatur dalam KRIS 1949 tetap dijiwai UUDS 1950 dengan pasal 32 yang berbunyi setiap orang jang di daerah negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis dan kepada penguasa-penguasa. Kemudian ada juga bentuk negara. Mukadimah UUDS terdiri atas 4 alinea dan batang tubuh UUDS terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan 1 pasal penutup. UUDS 1950 merupakan undang-undang dasar bersifat sementara untuk melengkapi pergantian struktur pemerintahan sebagai negara kesatuan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 134 UUDS 1950 bahwa konstituante atau sidang pembuat undang-undang dasar bersama-sama pemerintahan selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan undang-undang dasar sementara ini. Pada waktu UUDS 1950 berlaku, penyelenggaraan pemerintah negara menganut sistem pemerintah parlementer. Berlakunya UUDS mengakibatkan bentuk negara Indonesia berubah dari negara serikat atau federasi menjadi negara kesatuan. Berikutnya teman saya yang akan melanjutkannya. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUDS 1950 adalah parlementer. Namun sistem pemerintahan yang dianut UUDS 1950 tidak jauh berbeda dengan yang dianut oleh Konstitusi RI 1949, yaitu sistem parlementer semu. Ketidakmurnian parlementer pada masa UUDS 1950. Selanjutnya, lembaga negara menurut ketentuan UUDS 1950, pasal 44 menyatakan bahwa lembaga negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri dan DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Selanjutnya, hak asasi manusia menurut UUDS 1950. Dalam UUDS 1950, memberikan perlindungan HAM yang lebih besar terhadap hak asasi manusia. Karena materi muatan HAM termuat dalam bab tersendiri dan ditambahkan dengan bab lainnya yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Materi muatan HAM dalam UUDS 1950 antara lain hak untuk menentukan nasib sendiri, hak yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak lain-lainnya. Selanjutnya yaitu prosedur perubahan Undang-Undang Dasar. Mengenai perubahan UUDS 1950 juga diatur dalam pasal 134 dan 137 UUDS 1950. Pasal 134 mengatur tentang lembaga yang diberikan wewenang menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti UUDS 1950 adalah konstitusi dan pemerintah. Kemudian, pasal 137 mengatur tentang mekanisme pengambilan keputusan, quorum, dan pengesahan serta pengumuman. Keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 atau 3 anggota konstitusi, quorum 2 atau 3 dari suara anggota yang hadir. Pengesahan dilakukan oleh Presiden sebagai pemerintah. Kemudian, setelah disahkan, maka diumumkan oleh pemerintah. Perubahan bentuk negara secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya. Mulai pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi Indonesia berubah menjadi UUDS 1950
Republik Indonesia yang selanjutnya kembali dibentuk konstitusi baru, yaitu UUDS sementara tahun 1950. Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekret mengenai pembubaran konstitusi dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950. Umur negara federal Republik Indonesia di bawah konstitusi RIS ternyata juga tidak dapat bertahan lama di bawah kekuasaan pemerintahan pada saat itu. Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan untuk menjalankan roda pemerintahan di tanah air dengan bentuk konstitusi, yaitu yang diberi nama UUDS Republik Indonesia tahun 1950. Perubahan proses konstitusi RIS ke konstitusi UUDS ini dilakukan dalam bentuk formal, yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan dengan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, yang di dalamnya terdapat penetapan mengenai perubahan konstitusi Indonesia Serikat menjadi konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Perubahan ini mencakup perubahan mengenai perubahan mukaddimah dan bentuk negara, yaitu dari negara federal menjadi bentuk negara satuan Republik Indonesia. Karena situasi politik pada sidang konstitusi lembaga yang bertugas untuk menyusun UUD 1945 yang baru. Di 1959, di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik, sehingga gagal menghasilkan UUD baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.